kedepannya memang IAI punya visi bahwa Arc ID ini bisa jadi satu event internasional kebanggaannya Indonesia, Mas. Dan saat ini sudah mulai terjadi. Wah. Wah, oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di acara Protox Talk Show Online Katalog Pro hari ini. Dan mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bahwa hari ini kita berkolaborasi kembali bersama CIS dan juga IAI dengan pembahasan Arc ID 2024. Nah, ini kita sudah kehadiran banyak sekali narasumber yang mungkin kita sudah tahu sepak terjangnya gitu ya. Di sini kita kehadiran Mas Dirga. Saya langsung panggilannya aja ya gitu karena namanya agak-agak panjang-panjang semua nih. Jadi kita ada kehadiran Mas Dirga di sini, ada Mbak Nelly, ada Mas Yekap, ada Mas Imron, dan juga ada Mas Arif sebagai perwakilan dari CIS. Jadi nanti kita akan ngebahas ada apa aja sih dan ada hal-hal unik apa aja yang ada di RID 2024 nanti. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi Protox kita hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Katalog masih bekerja sama dengan CIS dan juga IAI untuk membahas tentang RID 2024, dan mungkin saya akan menyapa dulu nih semua para narasumber atau speaker kita hari ini. Mungkin di sini kita sudah kehadiran Mas Arif sebagai perwakilan CIS-nya. Halo, selamat siang Mas Arif. Halo Mas Bayu, selamat siang. Ketemu lagi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Arif juga sehat terus ya. Sehat Mas, semangat. Seminggu lagi nih. Minggu lagi Mas, benar-benar. Oke, terima kasih Mas Arif sudah hadir. Dan Mas. Di sini saya juga mau mengundang dan juga menyapa Mas Yakob. Selamat siang Mas Yakob. Siang Mas Bayu, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bisa hadir di Protox hari ini. Sama, senang sekali. Nanti kita sharing-sharing Mas. Siap. Dan juga di sini kita juga sudah kehadiran Mbak Nelly. Halo, selamat siang Mbak Nelly. Halo, selamat siang Mas Bayu. Oke, terima kasih juga sudah hadir dan kita akan ngobrol-ngobrol juga. Dan di sini juga kita kehadiran Bli Dirga, langsung kita import dari Bali nih. Selamat Halo, siang. Dirga. Terima kasih juga sudah hadir. Dan terakhir, ini Mas Imron, perwakilan dari IAI juga. Selamat siang Mas Imron. Halo Mas Bayu, apa kabar? Baik. Terima kasih juga Mas Imron sudah hadir di sini, dan terima kasih semua pembicara sudah bisa hadir, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang RID 2024 untuk seperti apa sih RID 2024 ini dan apa nih keunikannya. Mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman 2 minggu lalu sempat ikut Protox, kita sudah sempat membahas kasih teaser sedikit ya tentang RID 2024 itu, dan mungkin sudah ada gambaran. Tapi hari ini kita akan membahas lebih detail dan kita kehadiran para kuratornya. Tapi sebelum itu saya ingin langsung mengundang Mas Arif nih sebagai perwakilan dari CIS gitu ya. Dan CIS ini adalah salah satu penyelenggara exhibition material building dan akhirnya bekerja sama dengan IAI ya, Mas Arif. Dan betul. Membuat satu exhibition yang tidak biasa khususnya untuk industri material building di Indonesia. Mas Arif, saya langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Mas, boleh diceritain nggak sih Mas mengenai perjalanan Arc ID gitu? Karena kita tahu ini adalah series keempat ya Mas ya, untuk Arc ID 2024. Ya. Silakan Mas Arif. Terima kasih Mas Bayu. Kalau gitu saya langsung jawab aja. HP iPhone baterainya habis. Ladies and gentlemen, attention please. Gak, intermezzo sedikit Mas. Ya kita senang banget Mas Bayu bisa ngobrol-ngobrol lagi di protoknya Katalog Pro di edisi Arc ID yang keempat tahun ini. Jadi kalau sedikit flashback ke belakang gitu ya, Arc ID ini merupakan event tahunan dari Ikatan Arsitek Indonesia bersama dengan perusahaan kami, Citra Inovasi Strategi Exhibition, di mana Arc ID merupakan satu architecture forum and trade event Mas. Jadi cita-citanya adalah kita mau buat satu acara pameran dan konferensi mengenai arsitektur, mempertemukan mungkin yang sebelumnya belum pernah ketemu gitu ya, terus berdiskusi diskusi yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan
mengeksplor building materials yang mungkin sebelumnya belum pernah dieksplor sejauh itu gitu, apalagi bisa dieksplornya di Arkaidi ini di tangan arsitek gitu ya. Dan di sini juga kita membahas sesuatu, mengangkat sosok-sosok atau juga hasil karya dari arsitek-arsitek yang mungkin kita bicara tidak cuma di daerah Jabodetabek saja, tapi juga seluruh Indonesia gitu. Kedepannya memang IAI punya visi bahwa Arkaidi ini bisa jadi satu event internasional kebanggaannya Indonesia, Mas. Dan saat ini sudah mulai terjadi. Wah. Gitu kira-kira. Berarti di Arkaidi ini memang kalau kita melihat mungkin exhibition material building yang lain gitu ya, mungkin sebagai desainer, arsitek atau teman-teman praktisi konstruksi itu hanya sebagai pengunjung atau penikmat ya. Tapi di Arkaidi ini arsitek itu malah dijadikan partner, tidak hanya sebagai kita undang sebagai pengunjung gitu ya, tapi juga bagaimana bisa berkolaborasi dengan manufaktur gitu ya Mas Arif ya. Ya, betul Mas. Jadi di Arkaidi ini memang perannya arsitek itu besar sekali ya Mas. Jadi mulai dari kuratornya Arkaidi itu terdiri dari arsitek, kemudian juga booth-booth peserta pamerannya yang dari building materials itu juga berkolaborasi dengan arsitek gitu. Dan juga ada talk show yang melibatkan pembicara-pembicara dari arsitek juga. Dan semakin kesini kita juga coba mau buat Arkaidi ini semakin inklusif gitu Mas. Apalagi dengan tema yang dibawa sama kurator di tahun 2024. Nah waktu pas mungkin 1 tahun lalu kami dengar temanya gitu ya dari para kurator. Wah ini rasanya memang bisa buat Arkaidi ini semakin luas lagi cakupannya. Jadi tidak bicara eksklusif semata-mata bicara soal arsitek atau arsitektur saja gitu, tapi juga bicara lebih luas lagi gitu. Oke, baik. Nah, ini kan milestone dari Arkaidi sendiri ya, dari 2020 sampai dengan 2024. Mungkin teman-teman atau Bapak yang hadir juga sudah tahu siapa saja kurator-kuratornya. Dan mungkin bukan pertanyaan terakhir ya, sebelum saya melanjut ke pembicara yang lain, kenapa saya penasaran, mungkin nanti juga Mas Imran boleh menjawab sebagai perwakilan IAI juga gitu. Kenapa kuratornya selalu 3, Mas Arif? Kenapa kurator selalu 3, Pak? Itu nanti pertanyaannya biar IAI yang jawab ya, Pak. Mas Bayu. Jadi memang dari yang pasti sih dari tahun pertama memang selalu 3 kuratornya. Kemudian yang kurator ini mungkin salah satu yang buat Arkaidi juga sedikit berbeda dari pameran building materials lain gitu ya Mas Bayu. Jadi kurator ini memang menggawangi betul apa yang nanti akan ditampilkan di Arkaidi, konsep desain bahkan sampai layoutnya Mas gitu. Saya jadi mungkin sedikit cerita kalau Arkaidi ini udah terkenal gitu ya di kontraktor pameran sama di venue pameran gitu, kita bilang oh iya kami organisasi Arkaidi, Arkaidi yang layoutnya nggak biasa itu ya gitu. Nah itu sebenarnya hasil buah tangan dari karya kurator juga gitu. Tapi maksudnya di sini saya bicara mengenai hal yang baik gitu ya. Maksudnya ada keunikan dari layout setiap tahunnya Arkaidi itu juga merupakan hasil karya kurator gitu. Dan kalau kita flashback dari tahun 2020 waktu itu kami berangkat pertama kali dengan 3 orang kurator juga, Mas Aang, kemudian Mas Dani Wicaksono sama Mas Wiyoga. Di event 2020 ini sebenarnya kami nggak berharap banyak waktu itu Mas Bayu, karena kita datang dengan konsep pameran yang beda gitu kan, terus juga feel pamerannya itu dari point of view kami sebagai penyelenggara pameran itu memang beda banget gitu. Disampaikan bahwa nanti hall pamerannya gelap aja ya. Terus hall pamerannya lantai juga nggak usah pakai karpet gitu. Kita organisasi pameran, aduh ini gimana ini hallnya gelap gitu kan. Kita sampai ini tuh ke exhibitor gitu. Jadi responnya cukup beragam gitu ya Mas waktu tahun pertama gitu. Dan saya ingat banget waktu itu almarhum Pak Juara sampaikan, Arif saya mau di Arkaidi itu nanti brand building materials kolaborasi sama arsitek dalam mendesain booth-nya. Itu buat kami sesuatu yang cukup baru gitu di dunia pameran, dan ternyata responnya juga lagi-lagi beragam gitu ya dari para peserta pameran. Ada yang ribet banget sih mau ikut Arkaidi aja mesti kolaborasi gitu. Tapi ada yang melihatnya sebagai oke, kayaknya seru juga. Jadi saya bisa mengeksplor material yang saya punya di tangan arsitek yang mendesain booth saya, kira-kira gitu Mas. Jadi waktu itu di tahun pertama, kita sebenarnya waktu itu targetnya cuma 5.000 pengunjung gitu ya. Tapi ternyata yang datang itu 8.000 pengunjung. Itu temanya Let's Talk. Dan event kami ini, kita bongkaran pameran selesai 1 minggu kemudian itu lockdown, COVID gitu. Jadi ceritanya di tahun pertama seperti itu kira-kira. Nah, masuk ke tahun kedua, tahun 2022,
kurator kita 3 orang, tapi kali ini uniknya dipilih kurator ini berasal dari luar Jakarta gitu. Waktu itu lagi pandemi masih up and down lah. Kita waktu itu mau buat di 2021, tapi nggak memungkinkan karena situasi nggak kondusif. Udah semangat-semangat mau mulai lagi, tiba-tiba dihajar Omicron. Itu langsung hening gitu Mas, kita telepon peserta pameran nggak ada yang ngangkat gitu kan, mau koordinasi juga susah gitu. Tapi puji Tuhan waktu itu akhirnya kita berhasil selenggarakan di bulan Juli tahun 2022. Waktu itu kuratornya Mas Ari Indra dari Salatiga, kemudian Mas Doni Dwi Payana dari Medan, sama Mas Hermawan Dasmanto dari Surabaya gitu. Dan 2022 ini waktu itu sebetulnya kami bersama IAI menargetkan pengunjung itu nggak lebih dari penyelenggaraan tahun pertama, karena kami pikirnya masih COVID gitu. Tapi justru di 2022 ini tuh atensi dari publik untuk datang ke ARKID itu semakin besar gitu. Jadi kami kaget juga dan semakin pede gitu Mas. Wah, kayaknya kita harus buat lebih seru lagi gitu di 2023. Nah, waktu itu akhirnya di tahun 2023 kurator kita 3 orang juga, ada Bu Wendy, Bu Maria Rosantina, sama Mas Andi Rahman dari Jawa Timur. Pengunjungnya lagi-lagi naik, instalasinya juga semakin banyak. Kita setiap tahun sama dengan kita bawa satu pameran dan kemudian ada international conference gitu ya. Jadi di 2023 ini juga kemarin dilaksanakan bulan Maret, itu juga seru banget dan atensinya juga dari peserta pameran. Kita bicara tidak hanya building material saja, tapi dari kementerian itu waktu itu sudah mulai naik juga gitu antusiasnya, mereka datang gitu dan sebagainya gitu. Dan untuk 2024 ini seperti tadi yang saya sudah sampaikan dan Mas Bayu juga sempat bocorin gitu ya, kuratornya lagi-lagi nggak main-main gitu Mas, nggak kaleng-kaleng kalau kata orang Bekasi gitu ya Mas. Jadi ada Mas Jacob, kemudian ada Bu Nelly dan juga Bli Dirga. Nah, tema yang diangkat ini yang sebetulnya sangat-sangat menarik gitu ya. Saya ingat saya terlibat di beberapa diskusi dengan pembicara conference kami, dan begitu kita bilang, oh iya ARKID 2024 ini temanya itu placemaking tolerance. Mereka langsung lihatnya tuh wah ini sebagai sesuatu yang unik gitu. Mereka ngeliatnya ini sebagai sesuatu yang memang perlu dibahas gitu. Implementasinya seperti apa sih gitu kan? Nanti bisa teman-teman Katalog Pro juga dan audiens yang hadir bisa lihat nanti dalam bentukannya di acara conference dan di pameran. Gitu kira-kira sih Mas Bayu perjalanannya kita selama ini. Sip, nih keren banget ya. Mudah-mudahan ini akan terus berjalan ARKID-nya, karena Amin. memang yang diharapkan dari teman-teman industri gitu ya, atau manufaktur bisa mendapatkan cara-cara exhibition yang lebih unik dan juga menarik gitu. Apalagi bisa langsung berkolaborasi dengan praktisi gitu. Terima kasih Mas Arief untuk Thank you, Mas. pembukanya, paparannya. Ini mudah-mudahan sudah mulai kebayang ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan tadi Mas Arief juga sudah singgung sedikit 3 kurator di 2024 gitu ya. Dan saya ingatkan kembali untuk 2024 ini kita ARKID bekerja sama dengan 3 kurator, yaitu ada Mas Yakob, Mbak Deli, dan juga Mas Dirga. Dan kita tahu 3 profil ini adalah 3 profil yang di industri atau di dunia konstruksi itu udah cukup dikenal gitu ya. Dan kenapa sih akhirnya mereka bisa mau ikutan sebagai kurator? Nah, kita ngobrol sekarang. Mungkin saya akan mendahului atau mengundang langsung salah satunya. Saya mulai dari Mas Yakob di sini yang sudah hadir. Selamat siang Mas Yakob. Siang Mas Bayu. Terima kasih di tengah kesibukannya sudah bisa bersedia menjadi pembicara di hari ini gitu, untuk cerita-cerita menjadi kurator di ARKID 2024. Baik, mungkin saya langsung bertanya Mas Yakob, izin tadi mengenai tema gitu ya. Tadi salah satu yang menjadi job desk dari kurator adalah menentukan tema. Nah, ini boleh tahu nggak sih Mas penjelasan tema di ARKID 2024 ini tuh mempunyai tema seperti itu, punya reason apa dan ada esensi apa Mas dari tema itu? Oke, baik, makasih Mas Bayu. Mungkin nanti rekan-rekan kurator yang lain, Mbak Nelly dan Bli Dirga bisa melengkapi juga nantinya ya. Tapi mungkin kalau boleh cerita awalnya, ketika kami diberi mandat untuk kurator, lalu kami bertiga berdiskusi, lalu kami coba mengevaluasi dari event ARKID sebelumnya yang memang yang kami juga senang itu karena memang sudah punya karakter yang berbeda dengan event sebelah ya, event pameran yang lain maksudnya ya. Jadi saya ingat sekali tema ARKID pertama, jadi kita kan selalu ada tema ya, itu yang membedakan dengan yang lain. Yang pertama itu temanya Let's Talk gitu ya. Lalu yang kedua tahun 2022 itu Sebentang Serentang Segendang gitu, itu aja juga
sudah unik lah gitu ya. Diksinya tuh unik-unik ya Mas. Iya. Jadi tentang keragaman. Lalu tahun lalu 2023 tentang identitas atau identity gitu ya. Nah, tadi kan Mas Arief juga cerita dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya jumlah pengunjungnya gitu. Tentu kami berharap juga tahun ini juga semakin meningkat tentunya ya gitu. Nah, tapi yang kami perhatikan dari kurator ini, kami sebagai kurator melihat bahwa yang datang itu kemarin-kemarin memang masih lebih dominan yang datang ya itu para arsitek gitu ya, para arsitek atau para orang-orang yang berkecimpung di dunia konstruksi gitu. Ya tidak salah, memang tujuannya juga seperti itu kan, memang itu boleh dibilang berhasil lah sudah gitu ya. Tapi kami sebagai kurator juga ingin sekali menjangkau publik atau khalayak yang lebih luas, khalayak baru yang yang selama ini tuh mungkin tahu arsitektur pasti tahu, tapi kalau perhatikan kalau mereka datang ke pameran arsitektur entah sekedar itu nemenin keluarganya atau pacarnya atau pasangannya gitu ya, itu mereka kayak ya sekedar lewat karena memang juga pamerannya didesain tidak untuk interaktif dengan publik yang lebih luas. Jadi yang mengerti itu kalangan arsitek sekali lagi atau desain. Kita aja gitu ya Mas ya. Kita aja. Sekali lagi itu nggak salah dan justru itu memang tujuan pertamanya seperti itu. Tapi kami kok punya keinginan kayaknya arsitektur harus dibawa ke khalayak yang lebih luas. Kalau di dunia luar itu masyarakat awam tuh bahkan sudah tahu kalau arsitek itu udah kayak artis ya. Jadi mereka tahu bangga punya arsitek-arsitek yang terkenal seperti Tadao Ando itu di Jepang diketahui publik begitu ya. Nah, di Indonesia juga sudah mulai, kita sudah kenal dong ada 1-2 arsitek yang dikenal oleh publik ya, begitu. Arsitek rekan-rekan kami itu gitu ya. Nah, tapi sekarang esensi arsitektur tuh apa sih yang sehingga publik bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lah gitu ya. Nah, jadi terpikir untuk memberi sebuah tema yang kayak tadi yang lebih inklusif. Kalau tadi kan dirasa pamerannya lebih eksklusif, sekarang ingin tema yang inklusif. Nah, apa itu kita mulai cari-cari gitu ya. Kebetulan saya ada pengalaman background terlibat dalam pembuatan proyek placemaking di M-Block gitu ya, M-Block dan lain-lain. Itu kan placemaking ya, nah, teman-teman kurator juga setuju bagaimana kalau kita angkat tema itu placemaking gitu ya, karena placemaking biasanya kaitan dengan public space gitu ya. Public space itu ya ruang publik yang karakternya juga sudah inklusif gitu ya. Nah, jadi singkat kata kami sepakat supaya temanya itu. Lalu kenapa ada subjudul tolerance gitu ya. Nah, toleransi itu kalau di placemaking, toleransi itu juga termasuk sebagai salah satu sebagai salah satu turunan dari sifat inklusivity tadi itu gitu ya. Jadi kenapa kami pilih itu, dan kebetulan saat itu ketika kami sedang merumuskan itu banyak sekali berita atau kejadian yang kalau kita dengar ya atau baca di media itu yang sifatnya negatif gitu ya, yang kok banyak hal atau isu entah itu hoax atau apa yang mengkhawatirkan. Nah, jadi kesimpulan sementara kami waktu itu mungkin karena publik kita baik di dunia real ataupun dunia digital itu kan suka sadis tuh kalau memberi komen atau ya, kayak nggak ada tenggang rasa lah gitu ya. Nah, itu yang kenapa kami pikir kayaknya kita perlu mengingatkan kembali mengenai sifat toleransi itu gitu ya kepada publik. Nah, itulah singkat kata ya pameran yang lebih inklusif supaya menjangkau publik yang lebih luas. Lalu bagaimana ide toleransi ini lebih bisa dimunculkan supaya publik kita semua lebih sadar gitu bahwa kita perlu merawat rasa toleransi itu gitu ya. Begitu. Nah, mungkin itu backgroundnya. Lalu bagaimana itu nanti diturunkan kepada tim conference juga yang berusaha tadi tim conference mencari pembicara-pembicara yang kelas dunia maupun di Indonesia yang juga punya topik atau punya cerita tentang placemaking gitu. Lalu bagaimana layout di dalam pameran nanti yang lebih banyak nih Bli Dirga nanti akan bisa cerita gitu ya. Bedanya apa sih atau bagaimana tema itu diterjemahkan ke dalam layout begitu ya. Lalu
Mbak Nelly juga nanti akan cerita bagaimana tema placemaking ini bisa dihidupkan melalui materi ataupun aktivitas-aktivitas yang nanti ada di pameran ini gitu. Saya rasa mungkin cukup itu dulu dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan lain. Terima kasih Mas. Mas Yakob, mungkin sebelum saya ke Mbak Nelly dan juga Dirga gitu ya. Saya tadi sempat ya kita tahu Mas Yakob jadi salah satu pemerkarsa M-Block atau desainernya lah gitu. Nah, berarti background pada saat M-Block itu tuh cukup bisa implementasi di ArcID ini ya, Mas Yakob. Maksudnya dari pengalaman background Mas Yakob ini gitu. Ya, mudah-mudahan ya Mas Bayu ya, mudah-mudahan bisa ada. Tentunya tidak bisa plek sama karena kan kita berada di lingkungan fisik yang juga berbeda gitu ya. Tapi paling tidak spiritnya tuh bisa dirasakan bahwa ada perbedaan ya tahun ini ya begitu sih Mas. Itu. Berarti kita kebayang ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. M-Block itu kayak gimana? Berarti nanti ArcID ya beda-beda tipis lah mudah-mudahan. Jadi ada tempat nongkrongnya Mas Arif ya. Nongkrongnya ada. Oke. Oke, Mas Yakob, terima kasih sharingnya gitu ya. Jadi kita akan melihat gimana sih nanti ArcID 2024 sebagai Mas Yakob sebagai salah satu kuratornya. Dan kita juga akan mengundang salah satu kurator juga di sini. Kita kehadiran Mbak Nelly. Selamat siang Mbak Nelly. Halo, selamat siang Mas Bayu. Oke, tadi kita ngomongin garis besar dari temanya ya. Nah ini saya jadi penasaran gitu untuk turunan yang jadi mengimplementasikan tema placemaking tolerance ini gimana sih mengaplikasikannya atau pengaplikasian di ArcID 2024 ini, Mbak? Iya, saya langsung jawab aja ya. Ya. Jadi tadi Mas Yakob juga udah menjelaskan bagaimana perjalanan kami yang menuju tema ini. Jadi tema kita placemaking tolerance ini itu kan sebetulnya kita pengen membawa yang kita bicarakan itu adalah ruang publik gitu ya. Jadi konsep di pameran kita itu nanti itu seperti sebagai sebuah kota, sebagai sebuah miniatur kota ya yang kita kita bawa dalam exhibition gitu, di mana dengan banyak ruang-ruang publik sehingga nanti itu tidak hanya arsitek ya yang ada di sana, tapi juga publik bisa menikmati pameran ini gitu. Nah, ruang-ruang publik tadi, jadi kita seperti mendesain ruang publik di dalam pameran ini. Nah, dua ruang publik tersebut dirancang dengan melibatkan kolaborasi antara arsitek dan juga brand material yang sangat banyak gitu. Saya nggak tahu ini sekarang jumlahnya udah berapa gitu, Mas Arif yang bisa menjawab. Dan ini kita melihatnya memang di dalam ArcID ini, di pameran ini nggak sekedar pameran tapi ini selebrasi. Ini juga wadah tempat networking gitu ya. Di sini ada kolaborasi antara arsitek dengan tadi ya brand atau material. Kemudian juga di dalam konten-konten ruang publiknya itu kita juga berkolaborasi atau mengajak berbagai komunitas dan lintas disiplin Mas Bayu. Jadi nggak cuma arsitek, nanti ada interior designer, lighting designer, graphic, dan lain-lain product designer gitu ya. Dan itu jadi semakin pameran ini semakin dekat gitu dengan masyarakat dan orang awam gitu. Dan itulah tujuan kami memberi tema kali ini sebagai sebuah placemaking ya, sehingga nanti di ArcID ini kita bisa merasakan kebersamaan itu. Kita punya peluang untuk berjejaring, kita bisa berpeluang untuk bertemu dengan siapapun. Ini seperti sebuah ruang kota, ruang publik yang itu ramai dikunjungi oleh siapapun. Dan sambil sebetulnya ini jadi sambil ya, kita itu sebetulnya juga bisa menambah pengetahuan kita tentang inovasi-inovasi material atau produk-produk terkini gitu. Jadi nggak melulu sebuah pameran material atau produk, tapi ini adalah ruang publik untuk semua begitu. Kurang lebih seperti itu Mas Bayu, yang turunan dari placemaking tolerance itu di dalam pameran kali ini kayak itu. Nah ini ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ya, saking mungkin kalau exhibition yang lain kita nyeting untuk layoutnya seperti apa, mungkin Mas Arif juga ngerasain ya, atau teman-teman CIS yang ngerasain. Ini lihat gambar sebelah kiri ya, ini untuk flow-nya aja nih arsitek banget nih. Kita tahu kalau sebelum mendesain itu ada sketch
manual. Nah ini flow-nya itu dibikin sketch manual ya, Mbak Nelly. Baru perkembangannya di tengah, oh nanti layout-nya akan seperti ini, dan terakhir akan terbentuk layout seperti ini. Jadi berarti layout dari ArcID itu memang kalau dilihat garis dari atas gitu ya, mungkin ini kayak kota mandiri gitu ya, Mbak Nelly ya. Jadi kayak jadi sebuah area komunitas yang siapapun di situ bisa berkolaborasi, bisa berkecengkrama dengan setiap orang yang datang gitu ya, sebagai sebuah kota mandiri lah gitu ya, Mbak Dewi. Iya, betul. Jadi bahkan kita bikin flow yang nanti mungkin bisa dibantu juga oleh Bli juga ya. Kita bikin flow yang memang itu akan benar-benar bisa nyaman gitu ya. Orang sampai mungkin lupa mereka sedang ada di dalam sebuah pameran, tapi mereka saking enjoy-nya mungkin bisa merasa seperti di mana gitu ya, di ruang publik begitu ya. Iya. Jadi berarti di sini akan banyak gang-gang ya, Mbak. Jangan-jangan nanti mungkin 2025 kalau layoutnya seperti ini, nanti ada gojek-gojek yang nganterin ke setiap ini kali ya, lorong-lorong atau gang atau ke but-but gitu ya. Keren. Mbak Dewi, terima kasih atas sharingnya dan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol lagi. Oke. Selanjutnya, nah ini kurator ketiga kita nih ya. Kita sudah tahu Bli Dirga ini, beliau dari Bali dan menjadi salah satu kurator di ArcID 2024. Nah, selamat siang Bli. Halo siang. Oke, Bli, melanjutkan pertanyaan dari Mbak Nelly gitu ya. Nah ini mengenai tema dan masih dalam tema ArcID 2024 Placemaking and Tolerance. Nah, ini kita langsung bergerak membicarakan layout dan pengimplementasian desain booth dan flow-nya gitu. Nah itu kenapa akhirnya tercetus dan mempunyai ide flow-nya seperti ini dan bentuk layout-nya dari ArcID 2024 ini jadi seperti ini, Mas Bli Dirga. Ya, halo siang. Jadi saya langsung aja kali ya jawab ya. Silakan. Sebenarnya gini, dulu pas pertama kali kami menemukan tema placemaking and tolerance itu, kita sempat berpikir kan nanti layoutnya jadinya seperti gimana terus. Jadi sedikitnya ketika kita bilang placemaking itu udah pasti teori itu kan teori urban ya. Placemaking itu asalnya teori urban, jadi automatically kita bakal pasti ketika merancang layout ini pada kesempatan kali ini kita memakai pendekatan urban juga gitu. Di mana pendekatan urban itu ya dari flow, circulation, terus ada sirkulasi primer, sekunder, terus dari walkability. Jadi seakan kita merancang layout ini memang seperti merancang kota gitu. Atau mungkin lebih tepatnya merancang desa ya, karena di sini lebih ke inclusivity-nya. Maka dari itu ketika kita ngobrol-ngobrol bertiga itu keluarlah sketch-nya Mas Jacob yang kiri itu. Jadi itu bersejarah sekali sketch-nya. Nanti harus disimpan ya. Jadi kelihatan di sketch itu memang pertama dari sirkulasi kita ngerasa dan melihat evaluasi dari RCD sebelumnya, kita memutuskan untuk memilih sirkulasi linear karena kita tidak mau ada satu booth pun yang tertinggal ketika orang mengalami atau berjalan melewati layout ini gitu di booth ini. Jadi kita nggak mau nanti ketika orang udah masuk terus jalan terus keluar ketemu di sosial media gitu, terus mereka bilang lah kok ini nggak saya lihat tadi gitu, lah kok ini kok bisa kemarin pas saya jalan nggak ketemu gitu. Nah di situ kita pengen walaupun jadi jalannya lumayan jauh karena ini paling besar ya Mas Arif ya areanya dari RCD yang sebelumnya mungkin sekitar 1 hektar maksudnya lumayan gede ya. Jadi memakai 2 hall dengan seperti itu pun walaupun perjalanannya agak panjang tapi dengan harapan semua pengunjung itu dapat melihat atau menikmati booth dengan setara yang sama dan semuanya gitu. Maka dari itu sirkulasi linear yang paling menurut kita paling sesuai gitu, sesuai dengan sketch-nya Mas Jacob. Kemudian sketch tersebut saya terjemahkan juga sketch yang lebih terukur yang tentu aja nanti selain kita memikirkan dari sirkulasi itu juga kita memerlukan pemikiran tentang gimana caranya membuat bentuk-bentuk dasar booth itu tidak terlalu organik kan, karena sulit nanti kalau ketika menjualnya juga menjadi sulit. Maka dari itu perlu sedikit rigid, tapi tetap harus ada fleksibelnya. Maka dari itu muncul dengan sketch yang kedua ini. Jadi ada flow utama tetap ada, terus beberapa area tidak square, ada yang segitiga dan lain sebagainya.
tetapi tetap kesannya organik gitu. Walaupun dia agak terlalu rigid, tapi dari flow masih terkesan organik. Makanya di kesempatan ini layoutnya menjadi lebih terukur dan lebih menurut pengalaman RCD lebih gampang dijual intinya. Jadi di antara bisnis dan layout dan ide dasar itu match-nya itu di layout sketsa yang kedua dan akhirnya jadi yang ketiga ini. Jadi kayak gitu terkait dengan flow-nya. Selain itu juga kita karena pendekatan urban ya, kita merancangnya itu juga tidak dari segi skyline ya, dari segi ketinggian booth itu kita tidak merancang semua flat. Jadi booth itu kita buat semacam variasi di mana baru masuk mungkin rendah, tengah-tengahnya tinggi, di sekitar alun-alun itu 6 meter, sama juga ada alun-alun, dan sekarang ini ada 2 alun-alun ya, karena cukup besar jadi ada 2 alun-alun. Di sana di sekitar alun-alun kita buat skyline-nya lumayan tinggi gitu, jadi orang tidak boring ketika menikmati jalan itu, tidak kadang tinggi, kadang rendah, terus lebar jalannya juga kadang besar, kadang kecil, terus ada semacam gang. Itu sebenarnya pengalaman, ada shortcut dan sebagainya, itu pengalaman yang pengen kita ciptakan di sini seakan mereka mengalami sebuah ruang-ruang kota gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Apalagi ya kira-kira. Selain itu fasilitas ya terkait dengan exit, emergency exit, juga walkability juga kita rancang. Jadi kita taruh beberapa tempat-tempat istirahat, nongkrong-nongkrong seperti yang tadi dibilang. Itu kita merancang dan kita perkirakan dengan analisa perjalanan, orang bakal capek di titik ini, terus kita perlu semacam kedai kopi atau apa, terus dia jalan lagi. Jadi dibikin tidak membosankan ya. Intinya itu sih dari ide-ide layoutnya. Mungkin dari Mas Jakob atau Mbak Deli bisa nimpalin kali ya. Berarti ini mungkin saya langsung nimpalin ya, Mas. Berarti ini benar-benar layoutnya ini dibuat sekota mungkin ya, maksudnya desain sebuah kota itu seperti apa sih gitu. Kota ya, desa suburb gitu. Kita nggak mau lihat ini seperti semacam kota-kota banget kan, inklusif ya. Ya kurang lebih itu penerapannya. Nah ini kemungkinan akan banyak signage nggak Mas untuk mengikuti flow-nya, atau mungkin nanti pengunjung sebetulnya sih pada dasarnya bisa bebas gitu ya mau lewat mana, tapi ada signage yang mengarahkan gitu nggak kurang lebih Mas Dida? Kalau kami itu merancang dengan hierarki jalan, hierarki jalannya kita bikin 3 layer. Ada primer itu agak lebar, terus sekunder sama shortcut atau tersier. Jadi dengan harapan mereka tidak perlu lagi signage sebenarnya ya. Karena perancangan itu memang orang pasti dengan logika orang pengennya berjalan biasanya di area yang paling lebar gitu. Terus kalau mereka merasa yang lebar itu cukup ramai, mereka tetap ada side entrance untuk ke secondary. Tapi ketika mereka mengikuti jalan yang lebarnya itu sama terus-menerus, dia akan flow-nya mengikuti flow primer gitu. Jadi sudah dirancang flow tersebut gitu. Tapi nanti kita belum tahu juga, mungkin nanti perlu beberapa sign tambahan kalau misalnya diperlukan. Oke, mungkin Mbak Deli atau Mas Jakob boleh menambahkan paparan dari Blidirga? Saya sedikit aja mungkin tadi kelewat. Jadi kita juga mendesain ruang-ruang kota ini juga kita yang inklusif tadi itu sebetulnya kita juga identifikan juga ya, Beli ya. Jadi semua booth ini juga untuk teman-teman kita disabilitas juga nyaman gitu loh, juga sama-sama bisa menikmati pameran ini. Jadi hal-hal yang maksudnya yang prinsip lah ya, seperti tidak ada ketinggian dan semuanya mereka bisa smooth, tetap bersama-sama bisa mengikuti alurnya yang tadi sudah disampaikan. Itu aja sih dari saya. Tapi yang jelas alur atau pameran ini seperti Mas Arif bilang tadi ya, bahwa ini kita bikin nggak biasa gitu kayak pameran dengan kotak, semua kotak gitu ya, agak boring gitu. Kita sedang berusaha terus supaya ini benar-benar bisa menjadi ruang simulasi sebuah ruang publik yang inklusif, yang kolaboratif dan mendorong orang untuk berinteraksi lebih banyak gitu. Gitu Mas Ayu, terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Mas Jakob mungkin ada tambahan? Silakan Mas. Sedikit, cuma ngulang atau saya tadi juga agak nggak jelas dengarnya. Jadi gini, kegiatan, jadi kan tadi bicara soal aktivitas-aktivitas ya, layaknya di kota, di mana warga tuh berkumpul, sering kita bersosialisasi. Nah di sini diterjemahkannya menjadi ada ruang alun-alun, ada pot gitu yang lebih kecil ya.
untuk berbagai kegiatan warga, dalam hal ini komunitas-komunitas kreatif gitu ya, yang kami undang untuk bisa lebih menyemarakkan pameran ini yang sesuai tujuannya tadi, mau lebih inklusif. Jadi nanti akan ada beberapa teman-teman komunitas yang di luar arsitektur justru yang ikut meramaikan pameran ini gitu Mas Bayu tambahannya. Oke, nah ini saya jadi ada pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab. Ini pertanyaannya satu, tapi mungkin bisa dijawab kerebutan ya oleh Mas Yakob, Bli Dirga atau Mbak Deli. Kan salah satu job desk dari kurator ini adalah selain tema, layoutnya seperti apa, juga salah satunya melihat mengkurasi booth dari eksibitor gitu. Nah itu ada ketentuan khusus nggak sih untuk eksibitor itu? Desainnya harus seperti apa, mungkin mesti ada batasan tinggi gitu atau lebaran atau bentuknya tuh, karena kan kita tahu eksibitor ini manufaktur itu berkolaborasi juga dengan arsitek-arsitek yang mereka bisa berkolaborasi gitu ya. Silakan, mungkin boleh dijawab oleh Mas Yakob, Bli Dirga atau Mbak Doli. Silakan, yang mungkin Bli Dirga yang banyak lebih Gimana Bli? Oke, jadi kita memang ada guidelines, dan beberapa guidelines itu memang secara natural kita tambahkan dalam berproses ini ketika membuat ini. Jadi tentu aja di sana ada ketentuan terkait dengan tinggi, ada skala yang tadi dibilang itu kita tentukan tingginya, karena itu akan membantu ketika merancang pengalaman ruang para pengguna ya. Jadi terus selain itu juga kita mengatur dari sisi tata cahayanya juga, jadi biar cahaya yang satu dan lainnya itu tidak mengganggu. Termasuk itu positioning ketika merancang itu juga kita atur posisi booth-nya dari segi noise ya. Jadi berapa desibel itu memang ada aturannya gitu, jangan terlalu ribut semua, jadi kan lumayan kayak pasar semua aja di sini. Terus beberapa isu-isu seperti misalnya terkait dengan disabilitas ya, kita itu yang kita tambahkan juga di presentasi kali ini. Jadi sebisa mungkin semua booth itu memiliki semacam ramp. Kalau misalnya dia bikin pedestalnya lebih tinggi, itu mesti ada remnya. Terus dengan harapan, karena ini temanya inklusif dan tolerance, jadi kita harus memikirkan untuk disabilitas dan untuk anak-anak ya. Selain itu kita juga meminta, karena safety issue, jadi buat booth yang tingginya lebih dari 3 meter itu kita meminta laporan strukturnya. Nah itu dengan harapan nanti, karena kita ini acara publik ya, jangan sampai semoga tidak ada kecelakaan dan lain sebagainya. Maka dari itu aman sepertinya kita harus meminta laporan strukturnya dari booth-booth yang tingginya lebih dari 3 meter atau enggak yang menggantung atau yang lain sebagainya. Terus apalagi ya, banyak sih hal detail ya, kalau misal dijelasin satu lumayan. Oke, jadi nanti kita tunggu aja tampilannya seperti apa ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terakhir nih, mungkin buat untuk ketiga kurator juga, kita tahu mungkin yang sering saya tahu ke RKID, feel RKID itu sangat gloomy gitu. Nah itu akan masih sama nggak, gelap-gelap seperti itu, atau mungkin ada hal-hal yang lebih akan diangkat gitu ya, kesan dari RKID ini dari segi layout dan tampilan nanti, Mbak Deli, Bli Dirga atau Mas Yakob. Silakan Mbak Deli. Kalau saya sekilas begini, bukan gloomy sih ya, gloomy itu lebih redup ya, redup. Tapi maksudnya bukan gloomy sehingga orang kayak lebih stressful, enggak. Justru maksudnya tujuannya supaya orang lebih bisa fokus pada booth-booth yang ada atau pada materi yang dipamerkan, material yang dipamerkan gitu ya, dengan lighting yang lebih fokus gitu ya. Oke. Ya mungkin kayak saya nambahin itu lebih warm ya, bukan lebih warm. Sorry ya, lebih warm. Sorry. Saya tadi mau cari kata-kata itu sebenarnya. Terus jadi lebih tidak mencolok mata, dan kita fokusnya juga di pencahayaannya itu tidak di semua sama satu titik, mungkin di area alun-alun bakal beda. Jadi itu tetap ya, pengalaman yang kita mau itu tidak monoton gitu intinya. Itu juga bisa kita capai dengan ruang, dengan tinggi, dan dengan pencahayaan. Oke, baik. Jadi sudah ada gambaran langsung dari kurator RKID 2024 nih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Bli Dirga, Mas Yakob, Mbak Nelly sudah sharing di sini. Jangan kemana-mana, tapi tetap karena kita masih ada satu lagi nih
yang kita hadirkan. Di sini kita juga kehadiran Mas Imron perwakilan dari IAI, juga sebagai salah satu panitia RKID 2024. Selamat siang menuju sore Mas Imron, kita ketemu lagi. Halo Mas Bayu, selamat siang. Nah, ini Mas Imron nih biasanya nih yang selalu menjadi komite atau panitia nih di RKID ya. Dan Mas, saya jadi penasaran, tadi kita sudah dengar layoutnya RKID 2024 tuh seperti apa, dan akan banyak hal-hal menarik gitu ya, apalagi dari layoutnya akan dibuat seperti mini city lah gitu. Nah, dari segi acara atau program nih Mas di RKID, itu nanti ada apa aja dan apa aja yang akan menarik di dalam acara-acara nanti Mas Imron? Ya, Mas Bayu. Jadi sebenarnya memang tadi udah disebutkan di awal ya. Jadi memang format besarnya itu selalu ada exhibition dan conference gitu. Jadi sekarang memang kita di conference ini yang pertama yang berbeda dari tahun lalu, areanya membesar. Jadi yang sekarang kita lebih besar daripada tahun lalu. Dengan tujuan memang supaya bisa menarik pengunjung yang lebih banyak lagi datang ke RKID. Dan seperti sudah disebutkan juga tadi, jadi semua booth yang ada di RKID itu sebagian besar memang berkolaborasi dengan arsitek. Tujuannya apa? Sebenarnya justru lebih menggali bagaimana misalnya material bangunan yang dipamerkan itu justru dieksplorasi lebih jauh gitu oleh si arsitek-arsitek yang merancang boothnya tersebut. Jadi misalnya tuh ada beberapa arsitek yang terlibat di curated booth ya, kita sebutnya curated booth. Ada Mas Andra Mati atau Mas Aang, lalu ada Arms Arsitektur Muhammad Sagita, lalu ada juga Mas Dedi Supandi dan Mbak Afiadi Arman, ada juga dari Confidence 95, ada juga dari Mbak Mas Franky dari Medan, ada Riri juga dari Atelier Riri. Jadi memang cukup banyak arsitek yang memang terlibat dalam kolaborasi membantu booth-booth yang akan berpameran di RKID. Selain itu juga sebenarnya ada yang namanya feature exhibition. Feature exhibition itu lebih mengangkat beberapa isu-isu yang ingin disampaikan dalam bentuk instalasi atau pameran gitu. Jadi misalnya kita ada skena kreatif gitu ya. Jadi itu tadi juga disebutkan kan bahwa terkait dengan tema kali ini placemaking, tolerance. Jadi memang sebenarnya kita kepingin juga berkolaborasi dengan beberapa unsur atau insan kreatif lain yang akhirnya memang bisa bersinergi dengan dunia arsitektur gitu. Di sini juga memang kita akan ada beberapa teman-teman dari bidang industri kreatif yang akan berpameran. Lalu ada juga nextnya itu Formation. Jadi Formation ini sebenarnya adalah kita mengundang arsitek-arsitek muda dari 4 negara, dari Singapura, Thailand, Malaysia, dan yang keempat Indonesia. Jadi di sini teman-teman itu akan melakukan workshop dan berpameran di RKID juga. Jadi menarik ya. Jadi melihat karya-karya arsitek muda dari 4 negara gitu. Lalu nextnya ada juga ini kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu kita kehilangan 2 sosok panutan atau yang sangat inspirational, yaitu Mas Eko Prawoto dan Prof. Joseph Priyotomo. Maka untuk menghormati kedua tokoh tersebut, di RKID kali ini kita juga membuat sebuah instalasi yang memang menjadi tribute buat kedua tokoh tersebut, yang mudah-mudahan nanti di situ pengunjung bisa melihat pikiran-pikiran atau hasil buah tangan dari kedua tokoh yang inspirational tersebut. Lalu ada juga kurator statement. Jadi memang di setiap RKID selalu ada satu instalasi yang merupakan visualisasi dari statement atau tema yang diangkat di RKID. Jadi kebetulan memang untuk ini salah satu kuratornya Bli Dirga sendiri yang merancang kurator statement. Jadi nanti seperti sebuah payung yang mewadahi area di bawahnya, sehingga nanti pengunjung bisa beraktivitas atau berinteraksi di bawah payung tersebut. Next ada jadi ini sebenarnya jadi berkolaborasi dengan Wonder of Living dan Mbak Wendy Juara ya, dari Juara bahwa akan ada sebuah instalasi, tapi sebenarnya sifatnya sebuah
rest cafe gitu yang desain untuk pengunjung juga bisa melihat-lihat tapi sambil seperti merasakan makan atau bersantai di sebuah kafe gitu. Jadi ini sebetulnya food stall gitu ya Mas ya? Iya, tapi ini spesial. Walaupun nanti ada lagi bagian stall yang lain. Jadi sebenarnya di Ars ID kali ini ada beberapa spot yang sifatnya bukan hanya instalasi, tapi juga tempat di mana pengunjung bisa minum kopi, bisa duduk bersantai, bersengkrama dan lain-lain gitu. Jadi ada interaksinya juga, nggak cuma lihat-lihat aja. Ada juga nextnya. Nah ini seperti disebutkan juga tadi kita ada mengundang beberapa komunitas gitu. Salah satu komunitas yang kita undang kali ini adalah Heritage and Sketch. Jadi Heritage and Sketch ini ada sekumpulan orang-orang yang bukan hanya arsitek, sebenarnya ada beberapa teman-teman yang non-arsitek yang punya hobi atau kegemaran yang sama, yaitu berkeliling melihat bangunan-bangunan heritage dan kemudian live sketch di bangunan-bangunan tersebut. Dan kali ini mereka akan menampilkan dokumentasi atau beberapa karya-karya yang mereka sketch secara langsung, dan ini akan menarik karena beberapa tempat itu juga sebenarnya sekarang menjadi tempat yang sangat hidup gitu, misalnya kayak M-Block atau kayak lapangan banteng dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini menarik juga, dan nanti juga akan ada live sketch juga nih. Nah itu pertanyaan saya tadi. Berarti nanti akan ada sesi live sketch dari teman-teman komunitas Heritage and Sketch ya Mas ya? Betul, jadi nanti teman-teman sambil berpameran, sambil juga mereka akan live sketch di Ars ID. Jadi hasilnya itu juga akan ditampilkan di hari terakhir pameran. Jadi bagi yang penasaran mau lihat sketch-sketch di pameran itu, kalau bisa datang tiap hari deh. Pasti ada dua yang berbeda gitu di pamerannya gitu. Jadi memang sangat-sangat dinamis gitu. Nextnya ada jadi dari Badan Pelestarian IAI. Jadi Badan Pelestarian adalah badan yang memang punya concern atau perhatian ke pelestarian arsitektur dan dokumentasi arsitektur. Jadi kali ini akan mengangkat tema Istana Melayu ya, Istana Melayu. Jadi memang ini akan menarik juga bagaimana kita melihat dokumentasi salah satu warisan kultur arsitektur Indonesia. Jadi yang nantinya akan bisa dilihat dokumentasinya berupa foto-foto, tulisan maupun maket si bangunan itu tersebut gitu. Tapi seperti itu. Nextnya ada juga jadi karena ini kami juga dari IAI memang sangat selalu concern dalam pelayanan anggota. Jadi di Ars ID ini pun kita ada pelayanan anggota. Jadi kita ada IAI Center namanya. IAI Center ini bagi teman-teman yang memang sambil teman-teman arsitek, baik yang sudah menjadi anggota maupun belum anggota, yang ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang keprofesian, tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keperanatakan IAI, bisa datang langsung, dan di sana ada rekan-rekan yang akan standby untuk menjelaskan semua pertanyaan, maupun misalnya ada kendala-kendala dalam misalnya dalam pengurusan STRA atau ingin mendapatkan info lebih lanjut, bisa di IAI Center ini gitu. Dan bisa santai ngobrol, bahkan nanti juga akan ada free coffee gitu. Untuk enak kan ngobrol, duduk-duduk, tanya-nanya sambil ngopi gitu. Jadi emang di Ars ID ini sekarang banyak booth yang memang sifatnya interaksi ya. Jadi karena memang juga sesuai dengan temanya placemaking, jadi memang nggak cuma kita datang lihat-lihat, tapi juga kita berinteraksi gitu dengan orang-orang yang memang berpameran juga gitu. Nextnya, nah ini juga kita tidak terlepas juga dari partisipatif dari beberapa kementerian atau salah satunya mungkin kali ini yang selalu berpartisipasi dari tahun lalu dan sekarang juga berpartisipasi adalah Kementerian Parekraf gitu. Nah, di sini mereka akan mengangkat pameran mengenai beberapa workshop yang telah mereka lakukan terkait desa wisata gitu ya. Jadi nanti mereka akan memamerkan itu, dan ini memang dibuat instalasinya seperti sebuah atap rumah tradisional yang kita simplified, sehingga dari jauh tuh udah tahu memang ini berkaitan dengan tema yang ingin dipamerkan gitu. Lebih seperti itu. Selain itu sih kita juga ada beberapa talk series gitu ya. Tadi kan mungkin kalau dilihat di layoutnya ada yang namanya
alun-alun dan pot gitu ya. Jadi memang di alun-alun dan pot itu akan ada beberapa top series dan 77. Jadi 77 ini sebuah konsep yang memang dimulai dari Ars ID pertama. Itu ada konsepnya itu kenapa dinamakan 77, karena ada satu serinya ada 7 orang yang berbicara dan masing-masing dapat waktu 7 menit gitu. Jadi menarik nih, kayak kita nonton reality talk show gitu ya. Orangnya banyak, masing-masing ngomongnya 7 orang dan kadang-kadang memang sangat mengalir dan sangat spontan. Jadi kadang-kadang memang pembicaranya pun sangat bisa berganti-ganti dan bisa sangat spontan gitu. Jadi menarik sih. Jadi nanti kita bisa melihat itu di beberapa highlight yang kita angkat sebenarnya di talk series itu, antara lain mungkin nextnya. Jadi ada perencanaan interior dan MEP rumah sakit. Jadi ini kita bekerja sama juga dengan HDII ya, teman-teman desainer interior. Lalu ada juga tema yang menarik juga, mungkin salah satunya adalah placemaking ramah disabilitas. Jadi kita bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas. Lalu ada juga urgensi cipta kawasan pemajuan kebudayaan yang lestari. Itu kita bekerja sama dengan Dirjen Kebudayaan Pemerintahan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lalu ada juga sekolah sebagai ruang kreativitas. Lalu juga ada public space lighting. Nah ini kita bekerja sama juga teman-teman HTII. HTII adalah sebuah asosiasi yang di dalamnya terdiri dari para teman-teman lighting designer, Mas. Jadi nanti menarik nih. Jadi seperti tadi memang karena temanya tolerance placemaking, kita memang sangat masif, sangat banyak mengajak komunitas maupun asosiasi dari disiplin lain yang memang ternyata sangat bersinggungan dengan dunia arsitektur, dan itu akhirnya menjadi menarik gitu. Lalu selain itu juga ada di poin kelima, singkat aja, jangan disingkat lagi ya teman-teman ya, bahaya. Iya. Oke. Lalu nextnya ada nah ini sedikit dijelaskan nih, alun-alun tuh tadi adalah tempat talk series juga. Ini menarik nih, nanti bisa mendengarkan beberapa acara talks, dan memang kebetulan memang di alun-alun ini didesain oleh salah satu kurator, ada Mbak Nelly dari Labo yang memang desain salah satu alun-alunnya gitu. Lalu next ada alun-alun 2 ini masih belum bisa kita tampilkan sekarang karena masih on progress, Mas. Jadi biasanya tuh kalau di Ars ID cuma ada satu alun-alun. Nah sekarang tuh kita cukup ambisius, jadi kita membuat 2 alun-alun sekaligus. Jadi karena itu jadi memang masih on progress nanti, tapi nggak apa-apa, justru biar penasaran nanti. Jadi kalau mau lihat langsung ya datang aja ke Ars ID gitu, biar bisa langsung lihat alun-alun ya, Mas, ya? Iya nih, mystery guest. Next ada pot tadi. Pot ini lebih ke acara-acara talks yang sifatnya lebih intimate, dan acara tadi yang saya bilang 77. Nah itu didesain oleh Mas Riri dari Atelier Riri. Jadi memang agak unik nih, karena memang si pot ini didesain dari pipa-pipa yang disusun demikian rupa membentuk sebuah instalasi. Lalu next ada juga pot 2. Pot 2 ini juga sama, sifatnya menampung talks yang sifatnya lebih intimate, dan 77 juga ini didesain sama Helen Agustin dari studio Helen Agustin. Ini menarik karena memang dia sifatnya setelah sini bisa bergerak gitu. Jadi gimana bergeraknya? Dan ini kalau nggak salah ini konsepnya terinspirasi dari penari, karena kebetulan Mbak Helen ini juga seorang penari, selain arsitek dia itu seorang penari. Jadi dia terinspirasi dari itu, makanya si instalasi ini tuh seolah-olah bisa bergerak seperti penari gitu. Lebih seperti itu. Oke, next. Nah ini baru nih, Mas, hackathon namanya. Hackathon ini adalah sebuah workshop 2 hari. Ya, jadi bagaimana kita ini adalah di hari pertama. Jadi kita mendesain dibantu dengan DIM, dan nanti produknya itu akan dicetak langsung di 3D printer, Mas. Jadi benar-benar mendesain dengan BIM, hasil 3D modelingnya langsung dicetak pakai 3D printer, jadi langsung bisa dipamerkan gitu. Jadi yang mau mengikuti silahkan, ada 2 hari gitu. Berarti ini kayak short course gitu ya, Mas Imran ya? Maksudnya competition, Mas, bukan course lagi, ini competition. Jadi competition, jadi kayak semacam desain competition yang di hari pertama temanya itu lebih ke high rise building.
Kalau yang hari kedua ini lebih ke freeform building gitu. Jadi kita kan nggak bisa pungkiri bahwa dalam berdesain itu sekarang arsitek itu sangat punya banyak sekali teknologi-teknologi baru dalam uh, membantu proses mendesain. Nah, jadi memang di sini kita ingin selain kompetisi sebenarnya memperkenalkan banyak teknologi-teknologi baru yang memudahkan arsitek dalam memvisualisasikan desainnya gitu loh. Jadi kalau misalnya datang 3 hari nih, hari pertama bisa lihat orang-orang yang bikin itu, hari kedua juga bikin. Nah, hari ketiganya ngeliat hasilnya tuh udah jadi gimana hasilnya tuh jadi sebuah maket 3 dimensi gitu. Ini seru sih Mas. Jadi sedikit ngebahas yang hackathon ini Mas. Jadi kalau ada yang berminat untuk ikut ini, itu cara daftarnya gimana Mas? Nanti bisa dilihat linknya ada di Instagram AskID ya. Oke. Di situ ada linknya. Dan harus buru-buru karena juga limited space ya. Limited capacity karena kan memang ini cukup menarik ini programnya. Gitu. Lalu next ada apa namanya? Nah ini juga sebenarnya selain acara-acara publik juga kita dari IAI di nasional ada beberapa acara yang berhubungan dengan asosiasi. Jadi kami ada formation meeting di AskID ini juga kita bersama dengan AskID ada pertemuan dengan 4 negara Mas. Jadi rutin. Jadi kita ada bertemu nanti ada 3 asosiasi negara lain, ada dari PAM Asosiasi Arsitek Malaysia, ada dari Thailand dan dari Singapura. Jadi di situ kita akan membahas isu-isu regional terkait keprofesian arsitektur. Lalu juga di sini kita ada Rapimnas, jadi sekaligus kita mengundang seluruh ketua IAI provinsi dari 34 provinsi di Indonesia untuk berkumpul. Selain melihat AskID juga kita mendistribusikan hal yang sifatnya krusial untuk organisasi atau asosiasi. Lalu ada lagi pendaftaran kode etik nih. Jadi kode etik ini buat teman-teman yang baru mendaftar jadi anggota IAI biasanya memang harus mengikuti kode etik. Jadi sekaligus bisa datang ke pameran bisa ikut kode etik gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di AskID ini Mas. Tapi seperti itu. Jadi memang nggak hanya cuman kita akan dapat datang sebuah exhibition, tapi akan banyak informasi-informasi khususnya mengenai IAI, terus juga apa saja yang bisa dikolaborasikan dengan IAI atau update-update terbaru gitu ya Mas Imron ya. Betul Mas. Jadi memang saking banyaknya kita datang tiap hari itu kita akan mendapatkan hal-hal yang berbeda-beda. Yang baru, yes. Jadi nggak pernah ada yang sama, talks-nya beda-beda, terus selain itu ada kegiatan yang lain yang beda-beda yang bisa kita lakukan di AskID. Jadi ya nggak rugi lah kalau datang full 4 hari gitu. Oke, Mas, berarti ini tadi Mas Arief juga sempat sampaikan bahwa nanti akan ada sesi talk show atau mungkin penampilan dari praktisi luar negeri gitu Mas. Nah itu nanti akan masuk di sesi yang program atau acara yang mana Mas Imron? Ini tadi seperti saya bilang di awal memang ada secara garis besar ada exhibition dan conference. Nah ya, conference, di conference nanti memang akan ada 2 hari. Jadi ada pembicara yang di hari pertama itu membahas masalah lebih fokus ke masalah urban design dan untuk yang hari kedua itu membahas tentang arsitektur. Jadi masih dibuka ya rasanya Mas Arief ya untuk bisa mendaftar. Silahkan mendaftar bahwa ini sebuah conference yang cukup menarik karena memang masing-masing pembicara punya background yang berbeda dan pendekatannya juga berbeda-beda sehingga nanti walaupun membahas isu yang sama tapi kita bisa melihat pendekatan yang berbeda-beda dari masing-masing pembicara. Oke. Jadi teman-teman seperti yang Mas Imron sampaikan akan banyak hal-hal baru setiap harinya gitu. Jadi nggak hanya akan kita lihat booth dalam 4 hari, tapi ada banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa kita nikmati di AskID 2024 nanti. Kurang lebih seperti itu ya Mas Imron ya? Betul Mas Bayu. Jadi kalau ayo datang dan ramaikan, rasanya pasti akan menjadi pengalaman yang memang tidak sama gitu ya dengan pameran yang lain, dan bagi teman-teman pasti mudah-mudahan insya Allah akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru nantinya dan teman-teman baru yang pasti karena ada banyak
teman-teman komunitas, teman-teman dari asosiasi lain yang jadi memang sangat-sangat cair dan sangat apa ya bervariasi gitu pengunjungnya. Mas Imron juga tadi sempat sampaikan akan juga mengundang beberapa komunitas dari industri kreatif lain gitu, skena dari industri kreatif lain. Berarti ini anak-anak skena akan banyak di sini ya Mas. Betul Mas nih, kebetulan juga karena salah satu kuratornya kan Mas Jacob nih emang salah satu pentolannya anak skena gitu Mas. Jadi kita Mas Jacob juga banyak membuka networking dengan teman-teman karena memang spiritnya itu Mas, inklusivitas dan bagaimana kita saling bertoleransi dalam sebuah industri, bahwa sebenarnya tidak ada yang dominan, kita semua saling melengkapi dan bagaimana sebuah industri kreatif itu akan jadi lebih menarik ketika ada kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu gitu Mas. Setuju. Oke, baik Mas Imron, terima kasih atas sharingnya gitu. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan makin terbayang ya nanti di AKD 2024 tuh akan ada apa aja, gak hanya cuman sebatas seperti exhibition pada umumnya, tapi akan banyak aktivitas atau agenda-agenda lain yang bisa kita manfaatkan dan hal-hal baru ya yang bisa kita dapatkan di 2024. Mas Imron, terima kasih atas sharingnya, dan jangan kemana-mana dulu. Oke, sama-sama Mas Bayu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Baik, nah ini tadi kita sudah mendengar dari Mas Imron perwakilan dari IAI. Ada apa aja sih di aktivitas di APD 2024 nanti, itu akan sudah tergambarkan ya teman-teman. Nah ini mungkin saya akan balik lagi ke Mas Arif nih sebagai perwakilan dari CIS dan juga partner IAI penyelenggara dari APD 2024. Mas Arif, halo. Siap Mas, siap. Oke, masih on ya Mas ya? Masih terus Mas. Oke, Mas, ini saya jadi penasaran Mas. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Imron, Mas Yakob, Mbak Deli, dan Bli Dirga gitu ya. Dan saya yakin akan banyak hal-hal baru dan menarik lah di RKID 2024. Nah, yang mau saya tanyakan adalah target atau goals yang ingin dicapai di RKID 2024 nanti itu apa Mas? Mungkin dari segi pengunjung yang hadir, atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin dicapai di RKID 2024 itu. Ya, thank you Mas Bayu. Kita yang pertama mungkin kita setnya waktu di awal RKID 2024 ini disusun gitu Mas ya. Kita target itu hall-nya lebih besar dan kita sudah bisa mencapai itu, bahwa gross area pameran kita sekarang 10.000 meter, meningkat ketimbang tahun lalu yang hanya sekitar 7.000-an kalau saya nggak salah. Kemudian yang kedua, target yang kami set ini untuk pengunjung Mas Bayu. Pengunjung kita bicara soal kuantitinya dan juga mengenai karakternya pengunjung, profilnya pengunjung gitu ya. Kita target untuk tahun ini meningkat ketimbang tahun lalu. Kami coba set target yang realistis, yang mudah-mudahan kita nanti bisa achieve lebih ya. Kita target di 17.000 pengunjung. Kemudian juga di tahun ini kami juga sudah achieve target untuk pembicara konferensi internasional, di mana kita mendapatkan 8 pembicara untuk hadir nanti di 2 hari acara conference. Kemudian juga nanti akan ada 200 pembicara kurang lebih di sesi talk series BIM atau hackathon dan 77 gitu Mas. Jadi memang tadi seperti Pak Imron bilang sih ya, datang ke RKID itu satu hari rasanya kurang gitu tiap hari, karena tiap hari ada aja hal-hal yang beda gitu. Kita bicara soal talk series 77, kemudian juga acara-acara di booth pamerannya gitu juga nanti akan bervariatif sekali setiap harinya gitu Mas Bayu. Oke, maaf. Ini relate, saya mau ada pertanyaan relate dengan yang tadi layout ya, Mas Arif gitu. Kalau kita lihat kan layoutnya nih, saya ngeliat tuh sangat menarik gitu ya. Berarti kayak di 2024 ini juga sasarannya tuh memang, mohon maaf, nggak hanya memang kalangan praktisi ya, mungkin orang masyarakat umum gitu, dan juga RKID di 2024 ini juga sasarannya orang-orang yang memang juga tertarik untuk mengetahui arsitektur lebih dalam, dan juga menjadi satu alternatif tempat untuk jalan-jalan kali ya, tambahnya juga itu ya Mas ya. Iya benar Mas, benar banget sih. Memang kita untuk tahun ini kurator set, pokoknya kita harus lebih inklusif gitu ya. Makanya sebenarnya menurut saya itu nanti hasilnya juga akan baik gitu ya Mas. Jadi kita harap masyarakat umum juga bisa datang gitu kan, bisa lihat
Nanti juga kita ada dari beberapa kampus yang juga akan menampilkan hasil karya mahasiswanya yang terkait dengan placemaking gitu. Jadi masyarakat umum yang datang ini nanti juga bisa mungkin dapat inspirasi gitu ya mengenai arsitektur itu sebenarnya nggak cuma bicara soal gedung-gedung kotak-kotak tinggi-tinggi gitu, enggak gitu, tapi bicara hal yang lebih luas lagi gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk nanti akhirnya nyekolahin anaknya jadi jurusan arsitektur gitu Mas. Ya nggak, why not gitu. Jadi banyak hal lah yang di acara RKID kali ini gitu juga memang kita sebagai trade eventnya nggak hilang gitu ya, tapi kita ingin tambahin lagi bumbunya biar acara ini lebih inklusif dan bisa dihadiri oleh banyak orang gitu Mas Bayu. Oke, nah ini satu pertanyaan saya juga mungkin bisa dijawab sama semua narasumber atau speaker kita hari ini. Saya tadi penasaran tadi di presentasinya paparannya Mas Imron itu ada beberapa Bapak Ibu atau Mas Mbak arsitek yang berkolaborasi dengan beberapa manufaktur gitu ya. Kan idenya dari tadi itu. Nah, sebetulnya untuk kolaborasi dengan arsitek itu apakah memang boleh ditentukan sendiri oleh si manufaktur atau ada list yang direkomendasikan nggak sih? Mungkin Mas Arief, Mas Imron, Mas Yakob, Mbak Nelly atau Mas Dirga bisa bantu jawab. Oke, Pak Imron mau jawab duluan, silakan. Boleh. Memang sebenarnya sih bukan kita membuat list itu lebih ke pilihan yang bisa dipilih oleh masing-masing manufacturer. Tapi memang kembali memang kita khusus untuk yang curated booth ini memang karena kita mengusungnya kolaborasi antara manufacturer dan arsitek gitu. Jadi memang kata-kata arsitek ini memang harus hati-hati. Sekarang kita seperti diketahui dari Undang-Undang Nomor 12 tentang Undang Arsitek bahwa memang orang yang boleh menyebut dirinya arsitek atau boleh disebut arsitek adalah orang yang sudah mempunyai STRA atau SKA. Jadi memang spesifik kita memang memberikan list ke manufacturer adalah si arsitek-arsitek yang memang sudah ber-STRA atau ber-SKA tadi gitu. Oke. Jadi memang tapi kalau misalnya di luar dari list arsitek-arsitek nama-nama profil arsitek ini sebetulnya masih boleh juga ya Mas ya? Boleh, selama memang tadi punya STRA dan atau SKA. Tapi ini khusus untuk yang curated booth ya. Jadi yang memang karena temanya brand X architect gitu. Nah, jadi kan arsiteknya itu yang memang harus dipilih memang yang sudah punya legitimasi menjadi arsitek gitu. Dan berpraktek gitu ya. Nah ini kalau karena ini sebuah edukasi sebenarnya Mas bahwa masyarakat harus lebih aware ketika ada mencari arsitek ya memang ada ketentuannya seperti kayak dokter atau lawyer yang harus punya sertifikasi tertentu gitu. Oke. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya balik lagi ke Mas Arief. Nah kalau di RKID 2000 sebelum-sebelumnya gitu ya itu ada ada award untuk best booth kalau salah. Nah ini kan juga relate dengan desainnya. Nah itu agenda itu masih ada Mas Arief yang setiap tahunnya diadakan gitu Pak? Ya itu akan terus tetap ada Mas Bayu karena itu udah culture-nya kita gitu ya. Dan sebenarnya itu justru yang paling seru sih menurut saya sebagai point of view saya dari organizer gitu ya. Karena dengan kita bilang nanti bahwa dapat best booth award, jadi brand yang berkolaborasi sama arsitek ini jadi mereka coba explore lebih dalam lagi gitu Mas. Berlomba-lomba membuat yang lebih ini ya. Benar banget. Nggak biasa gitu. Iya, bahkan yang serunya adalah kami kan udah mulai publikasi juga gitu Mas di aset yang dimiliki oleh RKID. Ada brand yang kita minta, bagi dong kamu desain booth-nya sini kita mau tampilin buat di sosial media gitu. Terus dia bilang, jangan nanti dulu nih saya kasih sketch-nya aja ini masih rahasia gitu. Jadi gimmick-gimmick kayak gitu yang seru sih Mas. Dan best booth ini memang nanti akan diberikan hanya kepada brand-brand atau exhibitor yang berkolaborasi sama arsitek gitu yang masuk di dalam rangkaian curated booth itu. Nanti yang akan menilai itu ada dari kurator sama dari IAI juga Mas Bayu. Jadi di hari pertama itu akan sangat hektik tugasnya dari kurator gitu ya. Pembukaan, kemudian kita ada exhibition tour, setelah itu ada press conference. Kemudian ada penilaian Best Booth Award,
nanti di malam harinya kita ada RKID Night untuk yang penyerahan award Best Booth-nya itu Mas gitu. Dan yang diberikan ini nggak cuma booth dari brand building materials, tapi juga featured exhibition dan discussion area itu seperti tadi alun-alun dan pot itu kita juga ada kategorinya satu gitu. Dan karena ini kita mau buat lebih inklusif gitu ya Mas Bayu. Jadi nanti di hari terakhir RKID kami juga ada pengumuman favorit booth gitu. Jadi nanti kita upload di sosial media gitu ya. Jadi bukan best booth aja, tapi favorit booth. Ada favorit booth-nya juga. Berarti gitu. Penilaian dari pengunjung gitu ya Mas ya, kurang lebih. Iya, penilaian dari pengunjung Mas nanti di Instagram. Makanya mungkin banyak eksibitor yang sudah mulai beli-beli followers nih Mas dari sekarang gitu. Kita nggak bercanda Mas. Jadi nanti desain booth-nya itu kita akan upload di Instagramnya RKID. Kita akan mention di situ bahwa ini peserta favorit booth gitu ya, yang bisa di vote, bisa dipilih nanti di hari terakhir RKID itu kita akan buat pengumumannya. Gitu sih, biar semakin inklusif dan kelihatan bahwa RKID ini milik bersama gitu Mas Bayu. Gitu sih. Mas Arief, jangan kemana-mana dulu, saya mau tanya lagi. Mungkin saya akan sedikit kasih informasi ke teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan ditulis di kolom chat. Mau tanya apa tentang RKID, silahkan. Mau ke kurator, mau ke Mas Arief, atau Mas Imron, silahkan. Boleh dituliskan di kolom chat, nanti kita akan bacakan. Dan tadi ada pertanyaan beberapa untuk absensi. Jadi di Talkshow Katalog Pro ini, pada saat kita masuk, kita sudah absen Bapak Ibu sekalian. Jadi itu jadi salah satu data absensi kami. Jadi kita tidak memberikan absensi kembali di awal. Kita sudah pada saat Bapak Ibu mendaftar itu sudah menjadi absensi untuk masuk dan ikut di acara talkshow kami. Dan nanti untuk mendapatkan sertifikat nanti akan saya informasikan di akhir acara. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Tanya apa aja ya Mas, boleh ya tentang RKID 2024 ini. Boleh Mas, boleh. Saya juga mau tambahin sedikit informasinya Mas Bayu. Tadi kan memang disampaikan juga sama kurator sama Pak Imron bahwa di dalam itu akan ada banyak area buat nongkrong-nongkrong gitu ya, buat diskusi, area yang buat dieksplor gitu. Dan mungkin buat teman-teman audiens Katalog Pro juga, kalau dirasa nanti Kamis Jumat mau datang ke RKID tapi aduh saya ada kerjaan gitu kan, ada meeting harus dilakukan, kita nanti ada working space-nya juga loh Mas. Dan itu semua pengunjung bisa pakai gitu. Ada working space, ada tempat nongkrong, ada angkringan gitu ya. Jadi macam-macam banget, pokoknya harus hadir sih, harus banget ya. Nah, Mas, mungkin di sini masih ada yang belum pernah datang ke RKID gitu ya. Nah, untuk bisa datang ke RKID itu caranya gimana sih Mas? Dan ini berbayar atau enggak Mas? Oke. RKID itu akan dilaksanakan dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Februari, Bapak Ibu sekalian, dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Untuk pameran sendiri kita buka mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Masuknya itu gratis untuk registrasi, daripada nanti ngantri pas onsite gitu ya. Isi link registrasinya dari sekarang itu bisa nanti dapat QR code dari sistem registrasi kita. Nah, ini boleh langsung di screen capture ya Mas? Iya, silakan Mas, boleh Mas, silakan. Jadi nanti kalau udah pre-registration enak, nanti di sana tinggal collect badge aja gitu. Ini yang datang bisa siapa aja, kita nggak batasi gitu ya. Dan selain pameran, kalau untuk conference-nya yang 2 hari itu yang ada Urban Forum dan Architecture Forum, ini kami acaranya berbayar Mas. Link registrasinya juga bisa di-scan di QR code yang tadi di slide sebelumnya gitu ya. Dan untuk conference ini acaranya dari tanggal 22 sampai tanggal 23, jadi Kamis dan Jumat. Untuk acara talk series 77 dan diskusi lainnya itu nantinya akan ada di dalam ruang pameran Mas. Gitu. Jadi datang ke pameran gratis. Bonusnya bisa dapat banyak insight dari Talk Series 77 yang berlangsung di hari itu. Gitu Mas Bayu. Oke, nah ini saya ada 2 pertanyaan, 3. Berarti 3 yang pertanyaan pamungkas ya. Ini pertanyaan pertama terakhir itu untuk Mas Imron dan Mas Arief gitu ya. Ya seperti balik lagi, setiap tahunnya kurator RKID itu selalu 3 orang gitu. Nah untuk RKID 2024 ini mungkin boleh sharing ke kita juga gitu. Kenapa akhirnya tercetuskan Mas Yakob, Mbak Nelly, dan Bli Dirga itu menjadi kurator di RKID 2024 ini. Mungkin boleh gantian Mas Imran atau Mas Arief bisa share-nya. Pak Imran dulu deh Pak. Karena kita tahu 3 profil ini punya kekuatan masing-masing ya Mas Imran ya. Betul. Memang kenapa 3 sebenarnya? Karena memang kita mau kurator kebanyakan itu. Ya Mas ya? Betul, kebanyakan. Susah ngumpulin ya kalau 5. Jadi 3 itu udah lumayan mewakili mudah-mudahan berbagai
aspek atau pendekatan yang berbeda-beda gitu. Masing-masing kurator pasti punya kekuatannya masing-masing. Jadi memang kenapa pemilihannya saat ini kita pilih Mas Jacob, Mbak Nelly, sama Bli Dirgas. Yang pertama adalah mana kita punya gambar, kita ingin menarik lebih banyak partisipasi dari orang selain arsitek gitu di Ars ID. Nah, dari situ kita berpikir memang harus mencari kurator yang memang punya pengalaman atau punya track record yang memang dalam prakteknya bersinggungan dengan banyak disiplin lain gitu. Jadi kenapa akhirnya dipilih tiga kurator ini, salah satunya memang background pemikirannya itu seperti itu Mas Bayu. Lalu yang kedua, karena memang ini ada sebuah acara yang sifatnya nasional bahkan internasional gitu, jadi kita itu memang maunya nggak cuma dari satu provinsi gitu kuratornya, jadi harus dari daerah yang berbeda. Jadi makanya kebetulan saat ini kita kurator yang pertama ada di Jakarta, Mas Jacob, yang kedua domisilinya memang Mbak Nelly di Jawa Barat, yang ketiga Bli Dirga di Bali. Jadi rasanya juga kita lebih merata juga gitu dari segi lokasinya, karena tiap arsitek pasti punya hal menarik yang dia bisa bawa terkait sama domisilinya gitu atau pengalamannya di berpraktek gitu. Lebih seperti itu sih. Mungkin Mas Arief mau nambahin? Ya, kalau kurator memang dalam pemilihannya dilakukan oleh IAI gitu Mas ya. Mungkin yang dapat saya sampaikan, kami dari CIS bersyukur sekali dipilihkan 3 kurator yang hebat-hebat tahun ini. Kurator yang punya visi besar dan juga memang di pengalaman sebelumnya itu punya banyak insight dan pengalaman dari pameran-pameran arsitektur, nggak cuma di Indonesia Mas, tapi di luar negeri juga gitu. Itu yang saya rasa juga memberi warna tersendiri dari setiap sentuhan yang kurator buat di ArcID 2024. Gitu sih Mas Bayu. Oke, nah, terima kasih. Jadi itu ya pertimbangannya Mas Imron ya, Mas Arief ya. Yes. Oke. Baik, nah saya langsung balik lagi ke 3 kurator saya nih. Nah ini sama dengan pertanyaan saya tadi gitu ke Mas Imron dan Mas Arief gitu ya. Mungkin Mas Jacob, Mbak Nelly dan Bli Dirga juga bisa menyampaikan kok mau gitu. Karena kayak saya tahu sebagai kurator di Art ID itu cukup kompleks gitu ya job desk-nya gitu ya. Tidak hanya memikirkan ide, tapi flow acara, layout dan sebagainya gitu. Pertama itu, kenapa mau dan spirit apa sih yang mau dibawa dari masing-masing kurator-kurator yang ada di ArcID 2024 ini? Mungkin dari Mas Jacob dulu yang sudah menyalakan audionya, silakan Mas Jacob. Oke. Iya. Kok mau? Iya. Waktu itu bingung juga karena saya merasa kalau dasar pemilihan kuratornya adalah berdasarkan orientasi pada desain, saya bilang saya mungkin rasanya nggak cocok sosok saya. Kalau untuk 2 rekan saya yang lain cocok gitu ya, banyak karyanya bagus-bagus gitu. Nah, tapi Mas Imron juga meyakinkan saya justru kali ini mau memberi warna yang berbeda, karena tahu juga mungkin kiprah saya di M-Block atau blok-blok lain yang public space begitu ya. Jadi ada kayak arahan ke sana. Jadi saya bilang, oke, kalau tidak terlalu design oriented atau lebih kepada public space atau lebih yang inklusif tadi, ya saya mau bersedia gitu ya. Lagi pula memang Ars ID itu kan memang justru ya saya mau karena memang keren, karena memang beda dengan pameran sebelah gitu ya. Jadi kesempatan yang baik juga untuk exercise gitu ya. Gitu aja sih Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas Jacob. Dan saya langsung mungkin ke Mbak Nelly dulu. Dari Jakarta, Bandung, baru Bali nih ya. Gimana Mbak Nelly? Geser kita ke Bandung. Kalau ditanya kenapa dan kenapa mau spirit, ya? Iya, dan spirit apa yang mau dibawa dari Mbak Nelly nih? Justru saya karena ada Mas Jacob nih sama Dirga. Jadi nggak gini, terus terang ya, kalau buat saya sendiri sih, kalau mungkin jadi juri pernah gitu, jadi peserta pernah begitu ya. Tapi kalau untuk jadi kurator, saya bukan kurator, tapi saya untuk exhibition ya, kita itu di Lampu itu sebetulnya kita juga punya exhibition yang biasa kita lakukan di luar ya, dan ini adalah exhibitionnya arsitek. Jadi
Labo itu sudah beberapa kali melakukan pameran di arsitektur, pameran untuk teman-teman arsitek di luar gitu. Pernah Indonesian Architect Week di Tokyo, kemudian di Seoul dan terakhir di Rio. Waktu itu online ya. Nah, begitu saya dikontak oleh Firman untuk RSID, saya juga kaget gitu. Lah kenapa saya gitu loh. Kalau untuk exhibition penyelenggara sih pernah, ini ngadain pernah, tapi kalau untuk kurator terus terang saya malah memilih gitu, saya memilihkan kuratornya gitu. Nah tapi dengan saya waktu itu sempat diskusi juga ya sama partner saya ya di Labo dengan Dedi. Kalau RSID sih rasanya keren gitu ya. Saya setiap RSID selalu datang gitu dan saya selalu antusias secara pribadi nih ya, secara pribadi saya selalu antusias dan saya memang melihatnya ini jujur di Mas Arief bukan bikin Mas Arief tambah ini ya, tapi benar di RSID dari RSID kayaknya bakalan setahun 2 kali kayaknya Mbak Nelly ini. Nah itu dia. Kalau makin sukses ya setahun 2 kali kayaknya nih Mbak. Iya, gimana nih Mas Arief bisa ini nanti langsing Mas Arief. Waduh, tidak mau obat darah tinggi kayaknya Bu. Nah, tapi gini, begitu saya ditawari untuk exhibition RSID itu kurator RSID, terus terang kalau saya sendiri pasti nggak bisa. Tapi kalau misalnya saya ada partner, ada Mas Jacob, ada Dirga, dan itu saya pikir cukup bisa melengkapi kekurangan saya gitu ya. Jadi ya oke sih, memang RSID ini bukan pameran material biasa atau pameran brand arsitektur biasa, tapi ini kayak udah udah holistik gitu ya. Arsitek itu emang berkumpul dan selalu antusias, nggak soal desainnya aja, diskusi, kita ketemu, silaturahmi, update pengetahuan dan segala macam. Ini sih yang sebetulnya yang melatar belakangi saya untuk menerima tawaran dari IAI ya waktu itu yang kontak Firman ya. Gitu sih Mas Bayu kalau dari saya kurang lebih. Jadi memang nggak hanya cuma sebatas sebuah exhibition event ya Mbak, tapi di sini banyak hal lain yang didapat, ilmu, silaturahmi. Betul. Bisa gizi banget lah. Bergizi ya benar. Bisa banyak ketemu teman-teman kuliah gitu ya Mbak ya di sini. Benar. Oke. Terima kasih Mbak Nelly, dan terakhir nih. Nah, ini yang paling senior ya, Bli Dirga. Jauh-jauh dari Ubud. Nah, kenapa Bli Dirga? Kenapa mau gitu ya jadi kurator RSID, dan spirit apa sih yang mau dibawa dari Bli Dirga sendiri di RSID ini? Oke, kalau dari saya sih pertama ditawarin sebenarnya udah mau gitu. Nggak ngelihat apa-apa dulu gitu. Jadi karena emang acaranya menarik dan sebelumnya saya emang pernah ngasih salah satu booth ya yang di 2022, dan pas itu saya lihat memang RSID ini beda gitu, acaranya beda, terus orang-orangnya semua menarik, apalagi star architect Indonesia pada seliweran gitu ya, kayak Venice Biennale-nya lah gitu. Jadi di Indonesia dengan seperti itu saya ngerasa emang proud-nya menjadi kurator pasti tinggi kalau misalnya di RSID ini. Jadi pernah ngebayangin dulu kalau misalnya jadi kurator RSID kayak gimana sih gitu. Cuman bayangin aja, terus tiba-tiba ada tawaran, ya udah berarti mau. Terus apalagi setelah saya tanya siapa main kuratornya gitu, terus Mas Jacob, wah apalagi gitu. Jadi dari mulai kami bikin studio sampai sekarang kayaknya selalu di mentorin sama Mas Jacob. Jadi lalu kalau misalnya ada apa-apa kalau nanya Mas Jacob, terus inspirasinya juga dari sana. Jadi udah pastilah saya nggak mau gitu ditemenin terus dari Mas Jacob dari awal sampai sekarang gitu. Nah terus siapa satu lagi gitu, Mbak Nelly. Nah pas saya kuliah di Bandung saya sering ke Labu sebenarnya, jadi otomatis saya juga mainnya ke Labu, terus tahu Mbak Nelly jadi kurator udah pasti gitu. Pasti yang karena dua kurator tersebut saya juga jadi udah pasti mau gitu. Maka dari itu ketika dibilang, saya langsung bilang kapan acaranya gitu. Belum bilang baru dulu. Jadi nanya kapan acaranya. Nah terus spirit apa yang mau kita bawa sebenarnya di sini, yang mau saya bawa sebenarnya setelah melihat, saya sebenarnya di awal belum bayang nih mau bawa spirit apa. Tapi ketika melihat waktu ini ke KL sama tim, terus saya melihat acara event di sana kayak gini, wah acara kita ini jauh lebih menarik sebenarnya ya. Ya bukan nyomongin ya,
Tapi ketika di sana masih saya harap di sana bakal kayak Venice Biennale, tapi ketika di sana masih ya lumayan rigid segala macam, masih sangat common ya, walaupun beberapa ada booth yang dikuratorin, tapi beda banget dengan RCD ini gitu, jadi benar-benar beda banget. Dan di sana saya mendengar kayak spiritnya, malah ya sebelum mungkin spiritnya Pak Mas Juju ya. Jadi Mas Juju itu kan ketika saya ngobrol di sana gitu, Mas Juju memang pengen acara ini memiliki kelas gitu. Jadi walaupun kita baru cuman berapa ya, 4 gitu ya. Tapi yang lain udah ada yang 20 kali, ada yang 11 kali, belasan kali, tapi kita nggak usah takut karena kita berbeda gitu. Dan sudah dipastikan malah mereka yang malah banyak kan yang bakal melirik kita gitu. Bahkan yang pas kita di Malaysia udah yang dari Filipina udah siap-siap ya Mas ya. Oh, mereka bakal terbang ke Indo, bakal lihat acara ini. Itu kayak semacam spirit yang dibawa Mas itu bisa kita teruskan ke sekarang gitu. Jadi kelas arsitektur Indonesia di mata dunia itu terangkat secara signifikan dari RCD ini. Gitu sih menurut saya. Oke. Terima kasih Mas Dirga, dan itu ya share dari panitia, dari kurator, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi mudah-mudahan sudah sangat tergambar gitu. Dan ini pertanyaan pamungkas nih, dan ini untuk seluruh narasumber saya hari ini gitu. Pertanyaan pamungkasnya adalah untuk para peserta yang datang hari ini gitu ya. Saya pengen tahu dari masing-masing Mbak Nelly, Mas Dirga, Mas Arief, Mas Imron, dan Mas Yakob, reason kenapa kita harus datang ke ArcID 2024. Mungkin dari Mbak Nelly dulu yang paling sebagai ladies first. Ladies first. Iya, kalau ya seperti saya sampaikan tadi ya, dari awal saya tahu RCD zaman masih Masju, kemudian ya dan seterusnya ya sampai kemarin kuratornya Maria, Wendy. Saya melihatnya memang RCD ini punya konten yang ya tadi itu ya nggak kaleng-kaleng ya Mas Arief ya. Emang dipersiapkan dengan sangat matang, bahkan persiapannya itu jauh-jauh sebelumnya ya. Jadi kita tuh udah dikontak dari kapan, kemudian prosesnya itu memang terencana dengan baik. Dan menurut saya waktu acara ini akan berlangsung cuma 4 hari, 4 hari, dan itu menurut saya itu cukup singkat ya untuk sebuah konten yang sangat padat dan berisi ini gitu, bergizi. Jadi kalau menurut saya nggak ada alasan lagi untuk nggak datang gitu loh. Saya aja udah mulai packing nih Mas Arief untuk seminggu akan di sana. Ya gitu, ayo kita ketemu deh di sana, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi bareng lah ya, kita kumpul. Nggak cuma arsitek, nanti kita bisa ketemu dengan banyak banget ya tadi dia juga udah sampaikan, kita bisa networking juga ya di RCD. Bahkan Mas Arief juga udah siapin itu ya, work from RCD ya. Ada Bu, aman Bu. Wah, itu taggingnya mesti dikencangkan tuh Mas. Siapa? RCD. From RCD ya. Oke, Iya. oke, siap. Oke, mungkin terima kasih Mbak Nelly. Mungkin langsung ke yang paling senior lagi, Beli Dirga. Kenapa Mas? Reasonnya kita harus ke RCD Mas. Kalau dari saya sih sama, ini kan kayak runtutan ya, acara event arsitektur Asia ya. Jadi RCD, terus ada yang di Thailand, saya lupa namanya, terus ada yang di Malaysia dan sebagainya. Ya, kapan lagi gitu? Karena ini tidak hanya dari audiensnya dari Indonesia, orang luar aja pada datang gitu. Masa dari kita yang dari dekat sini nggak datang gitu? Walaupun saya jauh ya, tapi saya juga udah siap-siap. Tapi teman-teman Bali sebagian besar kayaknya juga bilang bakal datang gitu. Jadi pokoknya kalau kalian nggak datang nggak dapat update apa-apa gitu. Nggak ada. Kalau mereka pada ngobrolin RCD, kalian nggak bakal nyambung gitu. Jadi kalau nggak datang kayak gitu, jadi itu aja sih sebenarnya. Pasti lebih menarik ya, lalu lebih menarik tiap tahunnya gitu. Oke, terima kasih Beli Dirga, dan terakhir kurator ketiga Mas Yakob, saya mengundang kembali. Saya mau tahu masukan dan risetnya nih, kita harus datang ke RCD 2024 Mas. Iya, tadi pertama tadi sama seperti rekan-rekan saya sebelumnya, kita tuh ingin sekali kita punya event tahunan yang membanggakan gitu. Kalau secara global itu kan ada seperti di Venice Biennale, lalu di Asia Tenggara ada ini itu, kalau di Singapura punya event misalnya Singapore Design Week dan seterusnya ya.
ini kita Jakarta nih masih butuh Jakarta atau Indonesia lah ya, masih butuh event tahunan yang juga bisa menarik tidak saja teman-teman di Indonesia tapi juga dari luar. Tadi Bli Dirga juga sudah kasih beberapa ilustrasi ya. Nah, kami berharap itu bisa terjadi. Nah, kenapa harus datang? Supaya teman-teman ini juga bisa menularkan semangat atau energi positifnya, supaya tadi semakin ke depan semakin baik, lalu Ars ID ini semakin diperhitungkan oleh para desainer atau orang awam ya, gitu. Itu saja gitu. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Yakob. Dan selanjutnya ini para negara nih. Saya mulai dari Mas Imran dulu. Nih. Mas, kenapa Mas kita harus ke arah kayak Mas? Oke, mungkin udah banyak tadi ya dari kurator. Mungkin kalau karena kita penyelenggara juga mungkin ini dari point of view-nya arsitek ya. Dari kenapa nih harus datang? Yang pertama nih kita dapat banyak pengetahuan, terus dapat banyak networking, dan jangan lupa teman-teman, terutama yang para fakir kum ya, para pemburu kum, ini banyak sekali bertaburan kum-kum yang bahkan gratis gitu ya, tanpa dikenakan biaya bisa mendapatkan kum. Bayangin nggak, datang satu acara gratis, dapat kum, bisa dapat kopi gratis, bisa kongko-kongko ketemu teman, itu enak banget kan. Jadi saya rasa nggak ada alasan buat teman-teman arsitek untuk datang ke ke Ars ID gitu. Jadi udah dapat kum, dapat kopi, dapat ketemu teman, jadi ya udah datang aja deh, jangan dilewatkan lah pokoknya, karena memang ini ada satu ajang ketemu dan silaturahmi rekan-rekan sejawat seluruh Indonesia gitu ya. Bayangin nggak cuma teman-teman dari Jakarta, Banten, tapi juga teman-teman dari provinsi lain, dari Jawa Barat, dari Bali, bahkan teman-teman dari Papua. Itu tiap tahun selalu ada satu rombongan minimal 10-20 orang datang Mas ke RID. Jadi memang rasanya ini ada satu event yang sangat-sangat baik buat networking, dan juga mungkin buat teman-teman lain yang non-arsitek bisa merasakan vibe-nya juga gitu, karena rasanya pengalaman ruang yang ditampilkan di Ars ID ini nggak cuma menarik buat arsitek, tapi juga buat khalayak umum gitu. Jadi buat teman-teman yang suka bikin konten gitu misalnya, ini banyak sekali spot-spot yang rasanya bisa jadi materi buat konten, dan ya mudah-mudahan jadi satu pengalaman yang berbeda gitu. Jadi konten, tapi kontennya agak-agak arsitektural gitu. Gitu. Dan juga anak-anak skena punya tempat tongkrongan baru ya Mas. Nah iya gitu, menarik sekali bahwa sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa arsitektur itu selalu kadang-kadang yang sesuatu yang eksklusif, tapi sebenarnya enggak, sebenarnya sangat bisa berkolaborasi bersinggungan dengan banyak industri lain gitu sebenarnya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Imran, dan terakhir Mas Arif. Mas Arif, kenapa kita harus ke RKID Mas? Bayu, besok-besok kalau dikasih pertanyaan gini saya jangan terakhir Mas, udah diborong semua jawabannya. Kalau dari saya apa ya Mas, saya ngeliatnya RKID ini yang pertama setiap tahun tuh nggak ngebosenin ya, kontennya selalu beda. Terus jadi kayak one stop service atau one stop solution gitu loh Mas, bisa dapat insight mengenai arsitektur langsung dari arsiteknya gitu ya, dan nggak cuma arsitektur aja tapi lintas disiplin, kemudian bisa explore produk materials yang baru gitu kan, mulai dari yang sustainable dan yang paling modern gitu, bisa kongko-kongko juga, bisa networking gitu. Dan yang mungkin yang paling penting, karena acara ini diadainnya 1 tahun sekali ya, jadi kalau nggak datang tuh harus nunggu 1 tahun lagi gitu buat datang. Jadi sayang banget gitu. Nah, masih ada waktu, kita mulai minggu depan. Bisa registrasi dulu dari sekarang, nanti datang, jadi nggak perlu ngantri dan masuknya juga gratis gitu. Jadi rasanya sih nggak ada alasan untuk nggak datang ke RKID gitu Mas Bayu. Oke. Mas Arif, terima kasih, dan sekali lagi terima kasih semuanya para narasumber, Mas Yakob, Mbak Nelly, Bli Dirga, Mas Arif, dan Mas Imron sudah hadir kembali di sesi Talkshow Protox Katalog Pro. Dan mudah-mudahan RKID 2024 ini akan sangat sukses, dan saya tahu mas-mas dan mbak-mbak ini udah cukup lelah, tapi ditahan seminggu ini, ditahan capeknya 2 minggu lagi lah ya sampai selesai gitu. Dan semoga RKID-nya semakin akan sukses di 2024 ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan Ngobrol with Katalog Pro. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sore semua. Terima kasih semuanya. Semoga RKID 2024 lancar, dan sampai ketemu di RKID 2024.
tanggal 22 Amin. sampai dengan 25 Ya. Maret 2024. Ya, ditunggu kedatangannya semua. Terima kasih Mas Bayu.